warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan ingat juga apabila keluar rumah kita harus menjaga atau menerapkan protokol kesehatan ya. Ibu sudah tadi Ya, Bu. mengecek. Ya, Ibu sudah mengecek presensi. Tapi ada yang masih belum mengisinya ya. Niken, ini kayaknya belum mengisi. Nanti silakan diisi ya. Linknya ada di grup WA, sudah di-share. Bentuknya Google Form ya, Niken. Jangan lupa segera diisi. Iya, Bu. Siap. Kemudian Ibu lihat nih, Agus masuk duluan ya. Pikon rajin banget ya Agus. Nah, coba sekarang Agus pimpin ya kita semua untuk berdoa agar pembelajaran hari ini lancar. Silakan Agus dipimpin dulu doanya. Ya, baik Ibu, teman-teman semua, mari kita awali pelajaran kita dengan berdoa. Berdoa kita mulai. Selesai. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Agus. Sudah siap belajar ya? Coba kameranya dibuka, jangan ada yang ditutup ya, biar Ibu bisa lihat wajah-wajah kalian yang manis-manis ini. Kemudian sebelum masuk materi nih, Ibu mau tanya dulu. Kalian pernah pergi ke tempat wisata ketika berlibur? Pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Sering. Oke. Oh, Yayan sering. Yayan sering ya? Iya, sering. Kemana Yayan? Saya banyak, Bu, ke Pantai Sawarna, ke Pantai Bagedur. Kalau di saya di sini ada juga Pantai Bimangun. Wah, iya. Ke pantai ya Yayan? Iya, Bu. Yang lainnya? Ke Dufan, Bu. Ada Ke Dufan. Bu Marlin. Ke Dufan ya Marlin ya? Iya, Bu. Di Dufan ada apa aja sih Marlin? Banyak, Bu. Ada roller coaster. Ada istana boneka. Banyak ya? Iya, Masuknya itu menggunakan tiket kah Marlin? Iya, Bu. Pakai, Bu. Berapa tuh harga tiketnya? Harganya itu 190.000, Bu. Oh, anak kecil dan orang dewasa sama tidak sih tiket masuk ke sana? Sepertinya beda deh, Bu. Kalau anak kecil 150-an sepertinya. Oh, beda ya. Iya, Nah, Bu. tujuan kamu pergi ke sana untuk apa? Ya refreshing aja, Bu. Ya, betul, untuk berlibur ya. Kalau Iya, ke tempat Bu. wisata biasanya berlibur. Nah, kenapa sih Marlin bisa tahu, Afif bisa tahu bahwa di tempat wisata itu, tadi Marlin bilang ada beberapa wahana ya, kemudian masuknya juga menggunakan tiket begitu. Kemudian Marlin juga tahu harga tiketnya berapa. Kenapa? Karena Marlin datang langsung gitu ya. Iya, Datang Bu. langsung, Saya ke sana. iya. Nah, pengalamannya Marlin itu sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Di KD 3.1 mengidentifikasi laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian dapat menentukan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur isi dan kebahasaannya. Kemudian kalian dapat menentukan isi pokoknya dan dapat membuat simpulan ciri kebahasaannya. Kemudian materi pembelajaran tentunya berkaitan dengan pengertian teks laporan hasil observasi itu apa, kemudian isi pokoknya seperti apa, struktur dan kebahasaannya juga akan dijelaskan di materi ini. Nah, penilaian yang akan Ibu lakukan adalah penilaian sikap. Sikap kalian tentu akan Ibu amati, akan Ibu observasi begitu ya. Kemudian ada penilaian pengetahuan, ini akan dilaksanakan di akhir pembelajaran, bentuknya berupa evaluasi. Jadi kalian silakan bersungguh-sungguh dalam memperhatikan, mencermati materi yang akan diberikan.
Kemudian ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan yang akan Ibu nilai itu berupa diskusi kelompok. Jadi keaktifan kalian pun akan Ibu perhitungkan, begitu ya. Nah, kaitannya apa sih materi ini dengan kehidupan kita? Tentu saja ada. Tadi kan pengalaman Marlin sudah membuktikan bahwa materi ini bisa masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dapat juga dimanfaatkan sebagai acuan atau kebijakan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan materi nanti yang akan dibahas, begitu ya. Nah, berbicara tentang perubahan, sebetulnya Ibu punya sebuah video motivasi, tapi tidak akan Ibu putarkan, hanya akan berupa verbal saja karena waktu kita untuk mengefisienkan waktu, begitu ya. Perubahan itu berkaitan dengan menggapai cita-cita. Kalian mau kan sukses menggapai cita-cita? Mau? Mau, Bu. Mau, Bu. Ya. Mau Ya, sekali. niatkan. Nanti Ibu sedikit saja videonya dilihat, sedikit saja yang ditayangkannya, mungkin tidak ada suaranya. Nanti Ibu akan verbalkan saja. Nah, di situ ada sukses, resiko, dan cita-cita. Ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada tidak? Ada. Ada ya. Ada. Nah, iya. Berkaitankah? Berkaitan dengan niat dan buat keputusan. Jadi silakan kamu niatkan diri kamu, buat keputusan bahwa kamu ingin menjadi orang sukses, ingin menggapai cita-cita. Kemudian kamu juga harus meniatkan, hari ini saya akan belajar, begitu. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan kelak. Motivasi ini semoga bisa membuat kalian tambah semangat, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sebuah gambar. Nanti kalian silakan dicermati gambar ini. Nah, di sini ada Ibu Guru ya. Ibu Guru lagi Iya, apa nih? Bu. Lagi Ya, tanya. Bu. Lagi tanya. Tahukah kamu gambar itu? Tahu? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Bu. Apa ini? Gambar apa? Gambar orang. Gambar Orang Baduy, Bu. Oke, Orang Baduy, oke. Ibu. Iya. Nah, lihat, mengapa mereka mengenakan baju yang berbeda? Mengapa mereka tidak mengenakan alas kaki? Kemudian ada hikmah nggak sih yang bisa kita ambil dari kehidupan mereka? Ini bisa kalian temukan nih. Coba cermati gambar ini, kemudian jawab nih satu-satu pertanyaan Ibu Guru. Gambar apa ini? Orang Baduy. Orang Baduy ya. Mengapa mereka tidak mengenakan alas kaki? Karena Mengapa? kebiasaannya begitu, Bu. Atau adat istiadatnya Adat. begitu. Ya, pintar sekali. Ada adatnya memang seperti itu. Kemudian mereka menganut kepercayaan atau paham tentang pelestarian lingkungan, begitu ya? Kemudian Ya. mengapa warna baju mereka berbeda? Berbeda kenapa? Beda aliran, Bu. Beda aliran, Bu. Ya, beda aliran ya. Atau beda golongan begitu ya. Ternyata Baduy itu beda golongan begitu. Ada hikmah nggak sih? Ada yang bisa kita ambil? Kalian pasti pernah ke Baduy kan? Orang Banten pasti pernah ke Baduy. Nah, coba kehidupan apa yang bisa kita ambil dari perilaku mereka? Menjaga lingkungan, Bu. Ya, menjaga lingkungan. Jawaban-jawaban kalian tadi itu termasuk ke dalam ide-ide pokok yang bisa kalian kembangkan. Itu nanti adanya di isi pokok teks laporan hasil observasi begitu. Nah, ini jawabannya, jawaban kalian yang satu yang cukup dengan orang Baduy saja, jika dikembangkan ini akan bisa menjadi sebuah paragraf. Paragraf ini akan utuh nanti ketika kamu kembangkan menjadi 4 paragraf. Ini nanti akan berubah menjadi teks. Teksnya akan serasi apabila kamu masukkan penghubung-penghubung atau konjungsi yang tepat, begitu ya. Ini salah satu contohnya untuk isi pokok teks laporan hasil observasi. Nah, pengertian laporan hasil observasi itu apa? Apa sih hasil observasi?
teks yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan, Bu. Ya, betul sekali. Kita biasanya tahu bahwa laporan hasil observasi itu berkaitan dengan pengamatan secara langsung. Betul. Tapi pengertiannya, laporan hasil observasi itu berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Sama dengan teman kamu tadi yang jawab bahwa observasi itu adalah pengamatan. Iya, betul. Apapun pengamatannya itu termasuk ke dalam observasi. Nah, apa sih yang membedakan laporan hasil observasi dengan teks yang lainnya? Kita lihat fungsinya. Ada fungsinya nih. Fungsi laporan hasil observasi sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai alat pendokumentasian suatu objek, Bu. Sebagai alat Iya, dokumentasi. betul. Bahan informasi. Iya, betul, Bu. Yayan. Iya, betul, Marlin. Ya. Fungsinya sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan yang dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi ini juga berkaitan dengan perubahan kebijakan. Misalkan ada teks laporan hasil observasi mengenai kerusakan lingkungan. Nah, fakta-fakta yang ada dalam laporan tersebut bisa digunakan untuk apa? Untuk dijadikan dasar bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan sejumlah tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang tahu apa sih ciri-cirinya? Bersifat objektif. Ya, betul, bersifat objektif. Kemudian objek yang dibahasnya adalah objek Tunggal, Bu. tunggal. Ya. Ditulis secara berdasarkan lengkap, fakta. ditulis berdasarkan fakta. Ya, betul. Ya. Tidak mengandung prasangka gitu ya. Atau Iya, opini. Ya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini. Kemudian kita lihat ternyata teks laporan itu memiliki struktur. Ada berapa struktur? Ada 3, Ada Bu. 3, Bu. Tiga, Ya, Bu. ada 3. Apa saja yang pertama? Pernyataan umum, Bu. Deskripsi bagian. Ya, sih. Dan deskripsi umum. manfaat. Ya, Deskripsi manfaat. ya. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian ada deskripsi manfaat. Ada juga sebagian Manfaat. orang, ya, ada juga sebagian orang yang menuliskan atau menyisipkan penutupan atau simpulan. Boleh. Boleh, ini sifatnya opsional. Kamu bisa memasukkan penutup atau simpulan, boleh. Jika tidak pun tidak masalah. Yang penting minimal teks laporan itu memiliki 3 bagian, begitu ya. Lanjut, kita ke pernyataan umum. Itu apa sih isinya? Nah, ini pernyataan umum itu berisi tentang definisi umum. Kemudian Umum. klasifikasi. Ya, adanya klasifikasi berdasarkan kriteria. Kemudian deskripsi bagian, uraian secara detail tentang objek yang diobservasi. Kemudian kalau deskripsi manfaat berisi manfaat. Ya, berisi manfaat kalau benda mati. Kalau benda hidup itu apa? Perilakunya yang kita amati biasanya ya, manfaatnya untuk kita seperti apa, hikmahnya begitu. Lanjut ke kaidah kebahasaan. Ada apa aja sih kaidah kebahasaan di teks laporan hasil observasi? Kamu dominan nanti akan menemukan ini nih. Ada kata, aplikasi, kalimat definisi, deskripsi, kalimat simpleks, dan kalimat kompleks. Kalian sudah tahu kan, sudah bisa membedakan antara kata verba dan kata nomina ya. Kalau afiksasi apa afiksasi? Imbuhan, Proses Bu. pengimbuhan, Bu. Ya, proses pengimbuhan. Yang tadinya verba bisa jadi nomina ya kalau ada afiksasi. Iya, Bu. Ya, Memang kita kemudian sarik. ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ini ciri yang paling menonjol nih di teks laporan hasil observasi. Biasanya kalimat definisi ini selalu ada di pernyataan umum ya, pernyataan umum atau klasifikasi biasanya, karena terdapat verba definitif, yaitu ada kata adalah, merupakan, yaitu. Biasanya ini
dinyatakan sebagai pernyataan umum. Kemudian ada kalimat deskripsi, ada juga verba deskriptif, misalnya terdiri atas, antara lain. Ini biasanya juga di dalam teks laporan hasil observasi berada di deskripsi bagian, karena bentuknya untuk menguraikan, begitu ya. Ini sana dulu nih. Ya, Bu. Kemudian ada kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu memiliki satu klausa, atau biasanya kita sebut dengan kalimat apa? Kalimat tunggal. Ya, betul sekali. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Nah, yang kedua ada kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu memiliki 2 atau lebih klausa. Atau kita bisanya menyebutnya dengan apa? Kalimat majemuk bukan? Kalimat majemuk. Ya, betul. Kalimat majemuk. Kan lebih dari 2 klausa gitu ya. Nah, ketika kamu memahami itu, Ibu akan memberikan contoh. Ini adalah teks laporan hasil observasi, betulkah? Betulkah Bu. ini teks Betul. laporan hasil observasi? Betul. Ya, betul ya. Coba kalau betul, mana strukturnya? Betulkah bagian-bagiannya? Nomor 1 ini paragraf 1, nomor 2 paragraf 2, nomor 3 paragraf 3, nomor 4 paragraf 4. Coba, siapa yang bisa menjelaskan kenapa ini disebut teks laporan hasil observasi? Siapa? Taruh nih. Nomor 1 pernyataan umum ya Bu ya. Iya, betul sekali Marli. Nomor 1 ini pernyataan umum. Kenapa ini pernyataan umum? Iya, karena Karena? di situ menggambarkan orang Baduy gitu Bu. Iya, betul sekali. Menggambarkan, memberikan definisi tentang orang Baduy ya. Tuh ada. Orang Kanekes atau orang Baduy adalah begitu. Ini pernyataan umum nih, betul sekali. Kalau yang kedua ini apa dong? Jika yang pertama adalah pernyataan umum strukturnya, yang kedua Ibu, sepertinya itu Deskripsi urutannya bagiannya. ini ya Bu ya. Atau- ya, Bu Intan, Ya, seperti betul. urutannya Ya. tidak berurutan itu ya. oh iya Harusnya betul, ibu gurunya yang- tanya ya, apa benar urutannya begitu? Ya, harusnya Ipat. Harusnya itu yang ketiga itu ada di urutan kedua ya. Iya, betul sekali Ipat. Yang ketiga ini, paragraf ketiga harusnya ada di Iya. paragraf kedua. Karena itu Kira-kira kenapa tuh, klasifikasi Ipat? ya. Klasifikasi Iya. bukan itu Ibu ya. Pintar sekali. Karena kita lihat di klasifikasi ini ya, di pernyataan umum lihat urutannya itu harusnya Baduy dalam dulu yang dijabarkan, baru Baduy luar, begitu ya. Jadi paragraf Ya. ketiga ini harusnya pindah ke paragraf kedua. Pintar sekali, berarti kalian sudah paham tentang materi yang tadi disampaikan ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini untuk materi yang tadi Ibu jelaskan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. pertanyaan? Baik. Tidak Bu. Kalau tidak ada, ya. Kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok melalui breakout room. Ini pembagian kelompoknya secara acak ya. Nanti kalian silakan berdiskusi, kemudian bahan ajar dan LKPD-nya sudah Ibu share melalui WA. Kemudian Ibu akan nanti masuk ke tiap kelompok untuk menanyakan apa kesulitannya begitu ya, dan juga membimbing kalian dalam memecahkan masalah-masalah yang ada pada LKPD. Kemudian hasil pengerjaannya nanti difoto ya, difoto, kemudian kirim ke WA Ibu. Jadi nanti ketika kalian presentasi, Ibu juga mengecek apakah ada yang kurang, apakah yang harus diperbaiki begitu. Ketika ada perwakilan kelompoknya untuk presentasi, silahkan kelompok yang lain itu memberikan tanggapan dan masukannya. Dan saat teman kalian memberikan masukan, itu silahkan kelompok yang presentasi itu anggotanya silahkan diperbaiki lagi. Nah, ini adalah teks yang nanti yang akan ada di LKPD. Ada teks 1 dan teks 2. Kamu akan memilihnya mana sih yang termasuk teks laporan hasil observasi. Seperti tadi kalian bisa tahu itu teks laporan hasil observasi itu berdasarkan struktur, isi, dan kebahasannya ya. Nah, itu juga nanti kamu akan menentukan mengisi. Kenapa?
itu disebut dengan teks laporan hasil observasi? Alasannya dijelaskan berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaannya. Kemudian nanti kalian akan menentukan ide pokoknya, kemudian nanti kalian akan membuat simpulan ciri kebahasaan teks tersebut. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Cukup, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak Kalau ada, ya, Bu. kalau Ibu. tidak ada, Ibu. kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Stop sharingnya, Ibu Iya. tutup. Iya, Bu. Kita masuk ke kelompok. Silakan kelompok 1 masuk ruangannya, kelompok 2 masuk ruangannya, 3 dan 4. Silakan berdiskusi. Baik, kelompok 1 ada permasalahan mengenai LKPD-nya, pengisian LKPD kelompok 1. Kelompok 1. Tidak, Bu. Lagi baca teksnya dulu, Bu. Oh iya, silakan dibaca, dipahami, dicermati, kemudian diisi LKPD-nya. Jika ada kesulitan, boleh tanyakan kepada Ibu ya. Baik, silakan karena waktunya sudah habis, kalian juga sudah masuk ke layar utama. Kelompok 1, Ibu persilakan untuk presentasi. Presentasi jawaban yang nomor 1. Silakan kelompok 1, perwakilannya. Saya, Bu. Boleh. Rohmi. Baik. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya Siti Rohmi presentasinya. Ada tanggapan dari kelompok 2? Ada tanggapan tidak? Bu, Ya, silakan Justina. tadi kelompok punya Romi udah bagus kok Bu, cuman tadi nggak semuanya ngerjain Bu pas aku lihat Bu. Ya, masih ada ya yang kurang. Iya Bu. Kalau begitu silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya untuk melengkapi kekurangan dari kelompok 1. Silakan. Presentasikan yang nomor 1. Ayo kelompoknya. Baik Bu, aku mau presentasi Bu. Boleh, silakan. Nah, demikian teman-teman hasil presentasi saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya presentasinya, luar biasa. Nah, baik. Karena kalian sudah mempresentasikan semuanya, semua kelompok sudah maju. Ibu mau tanya nih, apakah ada yang menarik dari pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Adakah yang menarik? Ya. Ada. Di bagian yang mana ya, Yan, yang menariknya? Itu, Bu, saya bisa melihat orang-orang Baduy, Bu. Karena saya belum pernah ke Baduy, Bu. Begitu ya? Iya. Oh, belum pernah. Belum pernah, Ya, nanti Bu. berkunjung ya, Yan. Iya, Bu. Ya, nanti berkunjung. Nah, apa ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Dari pembelajaran kita kali ini? Tidak ada, Bu. Tidak, Tidak ada ya? Tidak ada kesulitan? Ya, baik. Jika tidak ada, Ibu minta 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Jadi, hari ini tuh kalian sudah dapat apa saja sih? 1 orang, silakan. Saya, Bu. Menyimpulkan pembelajarannya boleh. Ya, silakan Siti Rohmi. Ya, hari ini kita udah belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi, Bu. Terus ada teks kebahasaannya. Itu, Bu.
Makasih, Bu. Ya, hari ini kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kita tahu pengertiannya, kita tahu strukturnya. Tadi strukturnya minimal harus ada 3 ya dalam teks laporan hasil observasi. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Kemudian juga tadi sekilas kita juga sudah memahami kebahasan teks laporan hasil observasi. Kamu juga sudah bisa memilih antara teks laporan hasil observasi atau bukan, begitu ya. Kemudian, kalian nanti setelah pembelajaran ini, Ibu akan memberikan sebuah link ya. Silakan diklik nanti di WA grup. Itu berupa penilaian evaluasi. Ini dikerjakan secara mandiri dan waktunya hanya 10 menit. Jadi kamu jangan terlena. Biasanya Ibu gak suka kasih waktu ya jika pekerjaannya berkelompok, tapi karena ini individu berupa evaluasi hasil pembelajaran yang tadi telah kita lakukan, Ibu beri waktu 10 menit. Jadi silakan kamu isi satu soalnya itu maksimal 2 menit begitu ya. Jangan sampai Baik, kehabisan Bu. batas ya, Terakhir jangan isi sampai jam kehabisan berapa, batas. Bu? Langsung. Jadi Boleh. ketika sudah ditutup nih, kamu sudah keluar dari meeting kita hari ini, kamu langsung buka linknya dan langsung diisi, gitu ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Kemudian, Baik, Bu. pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Silahkan kalian cari dulu bahan, bacaan, referensi yang berkaitan dengan interpretasi isi teks laporan hasil observasi. Guna untuk pengetahuan awal kamu nanti ketika pembelajaran kamu sudah memiliki pemahaman tentang interpretasi, begitu ya. Iya, Bu. Dan seperti biasa, sebelum pembelajaran ditutup, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tadi Agus ya yang mengawali doa, maka sekarang Iya, juga Bu. yang menutupnya. Silakan Agus. Baik, terima kasih Bu. Saya yang memulai, saya yang mengakhiri Bu ya. Mari Iya, anak-anak, maaf teman-teman, kita bersama-sama dengan menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bu Intan, teman-teman. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Pak. Baik ya. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya, walaupun kita jangan melemahkan semangat kita di dalam belajar. Ya, tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik. Ya, hindari kerumunan sehingga tubuh kita tetap sehat. Ya, tetap sehat, tetap terus bisa belajar dengan baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, dipersilahkan kepada Yayan, silakan dipimpin doa. Baik, Pak. Ya, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai.
Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Yayan yang sudah memimpin doanya. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Apakah hari ini hadir semua atau tidak? Ya, Bapak panggil. Farid hadir? Izin Pak, tadi katanya di grup Pak, izin. sepertinya. Oh, izin ya? Oh, ya, ya, baik-baik. Ya, lanjut. Siti Fatimah hadir? Hadir, Pak. Ya, hadir ya. Ini ada namanya ya. Yustina Hadir, Pak. hadir ya. Kemudian Widya Osin hadir? Hadir, Pak. Ini mana ini, Mas? Hadir ya. Agustinus hadir? Hadir Pak, hadir. Oke. Baik, ini untuk mempersingkat waktu, Bapak lihat aja di layar ya yang sudah hadir ini. Tadi setelah Agus, Justina hadir, Niken hadir, Intan juga hadir nih, Marlin, Astri, Yayan juga hadir, Siti Rohmi dan Maya. Ini Bapak lihat yang tidak hadir satu orang, Dewa ya. Dewa kemana hari ini? Ada yang tahu kemana Dewa hari ini? Sedang izin, Pak. Ada keperluan keluarga. Dewa. Iya Pak, izin sakit Pak. Ya, Dewa sakit ya hari ini ya? Iya sakit Pak, sakit. Iya Pak. Ya, tadi Bapak dengar Dewa sedang sakit. Ada yang tahu Dewa sakit apa ya? Demam tinggi, Pak. Oh, demam tinggi. Oke. Ya, mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Dewa cepat diberikan kesembuhan dan segera bersama-sama kita bisa ikut kembali belajar. Amin. 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 Ya, baik. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak akan sedikit mengulang materi pembelajaran pada pertemuan kita yang lalu, yaitu tentang unsur pembangun cerpen. Adakah yang masih ingat apa saja unsur pembangun cerpen? Ada yang bisa membantu? Saya, Pak. Ya, silakan Intan. Saya, Pak. Ya, Intan dulu silakan. Intrinsik dan ekstrinsik, Pak. Ya, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, bagus sekali ya. Siapa yang mau menjelaskan tentang unsur pembangun cerpen intrinsik, unsur intrinsik dari unsur pembangun cerpen? Ada yang mau menyebutkan? Saya, Pak. Ya, silakan Siti Fatimah. Unsur intrinsik itu unsur pembangun dari dalam cerita. Kalau ekstrinsik dari luar cerita. Gitu ya, Pak? Iya, ya? bagus ya. Betul. Ya, masih ingat ya? Oke, coba Bapak ingin tanya unsur intrinsik apa saja? Masih ada yang ingat unsur intrinsik? Saya Pak. Ya, silakan Marlin. Alur ya Pak ya. Kemudian latar. Ya. Tokoh. Terus amanat. Ya, amanat, betul. Sama ya. tema Pak, tema iya nggak Pak? Ya, tema. Ya, betul Bu. Ya, betul Marlin. Tema, alur, amanat. Satu lagi ada yang kurang. Masih ingat apa lagi? Pandang, Pak. Oh, sudut. Ya, tokoh dan penokohan. Ya, betul ya. Pak. Betul ya, unsur intrinsik tadi disebutkan oleh Marlin, bagus sekali. Ada tema, tokoh, alur, latar, penokohan, kemudian yang terakhir adalah amanat. Baik, yang selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Siapa lagi yang mau menjawab? Ada lagi yang mau menjawab? Ada yang masih ingat yang pendapat ini Bapak kasih tambahan nilai ya? Tadi Bapak udah catat, ada Siti Fatimah, ada juga Intan, ada Marlin, ada Rohmi. Ya, siapa lagi yang mau
mengungkapkan pendapatnya. Unsur ekstrinsik apa saja? Coba kalau tidak ada yang jawab, Bapak mau tanya Agus. Agus, apa saja unsur ekstrinsik? Suara Bapak terdengar di sana? Terdengar, Pak, Dengar ya? terdengar. Oh, mungkin Agus Ya. jaringannya lagi kurang bagus nih. Ya, coba Yayan, sebutkan Ya. unsur ekstrinsik apa aja? Apa saja unsur ekstrinsik, Yayan? Saya hanya ingat ini Pak, apa namanya, latar belakang kehidupan pengarangnya Pak. Oh ya, bagus ya, bagus. Sudah latar belakang kehidupan pengarang. Itu udah bagus ya. Tinggal Bapak tambahin lagi nih yang tambahkan lagi yang lainnya, yaitu ada latar belakang sosial dan latar belakang budaya. Baik ya, kalian masih ingat ya tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pembangun karya sastra, yaitu karya sastra cerpen. Baik, itu kita sudah mengulas pembelajaran yang lalu. Kita akan coba masuk ke pembelajaran kali ini. Ya, Bapak akan mencoba menjelaskan apa sih yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Bapak akan coba lihat di kompetensi dasarnya. Ya, kalian bisa lihat di layar, udah terlihat di layar? Belum Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oh gitu. Bentar ya. Ini sedang ada gangguan sinyalnya. Sebentar. Ya, ini kita lihat kompetensi dasar untuk udah terlihat oleh kalian semuanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Belum ada Pak. Baik, kalau tidak terlihat, kita sambil menunggu sinyalnya bagus. Bapak bacakan aja ya, Bapak bacakan saja ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Itu kompetensi dasar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar. Seperti itu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan apa saja? Ya. Kegiatan materi pembelajarannya yaitu sebentar ya. Udah terlihat oleh kalian? Belum, Pak. Ya, antara lain yang pertama adalah teks berita, kemudian yang kedua adalah pengertian teks berita, unsur-unsur ya di dalam berita, dan yang terakhir. Jadi materi yang mempelajari pada kali ini adalah tentang berita. Ya, baik. Ini Bapak sudah memberitahukan tentang materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang teks berita. Sampai sini Bapak ingin tahu nih pengetahuan kalian tentang berita. Di sini ada yang suka atau sering nonton berita? Kalian? Dari kalian ada yang sering atau suka nonton berita? Iya Pak, saya Intan, Pak. Pak. Intan ya? Oh, Intan katanya nih suka nonton berita. Intan, mana Intan? Iya, Pak. Suka sekali, Pak. Iya, suka Ya. sekali. Berita apa aja yang sering kamu tonton? Kriminal, Pak. Oh, kriminal ya.
hobi senangnya kriminal ya. Iya Ya, Pak, biar bagus. menegangkan. Ya, menegangkan. Bagus. Coba yang lain ada lagi nggak yang suka nonton berita? Yayan suka nonton berita nggak? Iya Pak, saya suka nonton berita nih Pak. Ya, Berita ini Pak yang lagi, berita apa yang suka kamu tonton? ya sekarang sih yang lagi mudik Pak, karena saya lagi nunggu kakak saya bisa mudik atau enggak ini Pak. Ya. Berita tentang mudik ya. Ya, Ya, bagus. Ya, Bapak perhatikan tadi, alhamdulillah dari kalian, Bapak ambil sampel 2 orang suka nonton berita. Kira-kira menurut kalian apa sih pentingnya dari kita menonton berita atau melihat berita, dan kemudian manfaatnya kita dalam mempelajari teks berita pada pertemuan kali ini? Ada yang tahu kira-kira manfaatnya apa? Mengetahui informasi, Pak. Ya, bagus, mengetahui informasi. Ada lagi yang tahu yang lain? Coba nih, Marlin, apa kira-kira manfaatnya nih kita pembelajaran dalam mempelajari teks berita? Marlin, ada Marlin? Iya, Pak. Ya, apa menurut Marlin? Mempelajari teks berita, Pak. Apa? Ya jadi tahu, Pak. Jadi Struktur tahu berita ya. itu apa gitu. Bagus. Ifat, apa manfaatnya kira-kira Ifat? Kita mempelajari teks berita nih. Teks berita itu agar kita dapat informasi, apalagi informasinya itu yang terkini atau terbaru tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita maupun di belahan dunia ini. Di semua hal bisa ketahui dari berita. Begitu. Iya, bagus ya, bagus sekali Ifat nih. Ya, Bapak lihat Ifat paling banyak nih dengan Intan nih yang dari tadi selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan di kelas ya. Bapak kasih tambahan nilai ini. Ya, alhamdulillah. Asik, Ya, jadi terima kasih Pak betul sekali tadi. Makasih juga, Pak. Ih, Bapak. Ya, kenapa? Oh ya, Marlin nanti ditambah. Tapi nilainya nggak sebesar Ifat dengan Intan tadi. Karena Marlin tadi baru 1 kali ya. Oh. Iya. Ya, bagus ya tadi dari beberapa hal yang dikemukakan dari teman-teman kalian semua tadi dari Ifat, dari Marlin, dan juga dari Yayan tadi, bahwa manfaat dalam mempelajari berita atau teks berita itu adalah kita bisa mengetahui informasi yang ada saat ini, baik di sekitar kita ataupun bahkan menurut Ifat tadi yang bahkan berada di belahan dunia lain, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Kita langsung masuk ke materi pembelajarannya, yaitu tentang unsur-unsur berita. Sebelum Bapak tampilkan salindianya, dan juga nanti selain salindia nanti Bapak akan bagikan materinya. Silakan kalian bisa kalian lihat dan kalian unduh di grup WhatsApp kalian. Silakan, ada bahan materi aja tentang berita ya, unsur-unsur berita dan yang lainnya di situ ada. Untuk menjawab nanti evaluasi atau penilaian yang Bapak akan bagikan di akhir pelajaran. Baik, sebelum Bapak jelaskan atau Bapak tampilkan salindianya, ada yang tahu tadi kita sudah bahas mengenai berita, kita sudah bahas manfaatnya apa saja. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak apa saja sih unsur-unsur di dalam sebuah berita sebelum Bapak jelaskan? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang menjawab tadi? Intan atau Rohmi nih? Rohmi ya? Boleh, siapa aja. Saya, Pak. Ya, Rohmi silakan. Unsur berita ya, Pak. Itu ada 5W ditambah 1H, Pak. Oh ya, bagus. Apa aja coba? Silakan disebutkan. What? When, apalagi? why, who, where, Yeah. satu lagi how, Pak. Oh ya, betul ya, bagus sekali ya. Ada what tadi katanya, kata Rohmi, ada who, ada why, ada when, ada where, ada how yang terakhir, 5W 1H. Ya, kita kasih aplaus nih untuk Rohmi nih, luar biasa ya. Udah lebih tahu duluan nih dibandingkan Bapak. ya, sebelum Bapak jelaskan ya. Ya, Bapak kasih tambahan nilai juga nih untuk Rohmi ya. Alhamdulillah. Nah, baik itu tadi
Yang dijawab oleh Rohmi itu betul sekali. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak akan tampilkan salin dia tentang materi teks berita. Ya, sudah terlihat oleh kalian? Belum ada, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah ada ya? Oke. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas adalah tentang teks berita. Oh iya, tidak bisa langsung. Nah, kita masuk ke pengertian berita. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman semua, teman-teman kalian semua. Yaitu teks berita itu atau berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Ya, betul ya. Tadi yang sudah dikemukakan seperti itu. Ini udah jelas, tadi udah dijelaskan. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur berita ya. Tadi sudah Rohmi sebutkan semuanya. Kemudian ada when, ada why, dan ada how yang terakhir. Nah, ini adalah unsur-unsur berita yang akan kita pelajari. Kita langsung masuk ke unsur yang pertama, yaitu unsur what. Ya, silakan ada yang mau mencoba membacakan apa sih yang maksud dengan unsur what di dalam sebuah berita? Ya, silakan yang Unsur what if. Ya, belum coba nih yang belum biar teman-teman tahu, biar kita semua paham. Iya, Pak. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Ya, dari pernyataan ini tadi sudah Hasri baca, yaitu what ini adalah suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Maksudnya seperti apa? Coba bisa dijelaskan oleh Hasri. Unsur what ini? Misalnya ada berita tuh ya, misalnya bisa nggak berita itu dibuat pertanyaan apa yang diberitakan gitu. Ah iya, betul ya. Jadi apa yang diberitakan, kita harus tahu nih berita ini memberitakan tentang hal apa. Ya, bagus sekali ya. Ya, Bapak kasih nilai tambahan juga nih untuk Hasri ya. Alhamdulillah, Bapak pinter-pinter ya. Nah, mudah-mudahan nanti nilai bahasa Indonesianya dapat ya 100 semua ini di ujian nasional ya. Amin. Lanjut. Tadi Hasri sudah menjelaskan unsur what yang unsur yang pertama, unsur yang kedua adalah wu. Ya Bapak coba tanya nih yang dari tadi belum belum aktif atau belum memberikan jawaban. Coba Bapak tanya Justina. Justina hadir? Ya, hadir, Pak. Ya. Bapak nanya Silakan apa coba. Ya? Kenapa? Bapak tadi nanya apa ya? Oh, ini Bapak pengen nanya sama Hasri tadi kan Hasri sama Justina tadi Hasri sudah menjelaskan tentang unsur what dalam sebuah berita. Sekarang yang kedua adalah unsur wu. Apa menurut ini silakan Justina baca, kemudian dijelaskan apa itu maksud dengan unsur wu di dalam sebuah berita. Silakan. Tidak Justina. ada PPT-nya, Pak. Oh, tidak ada ya? Belum kelihatan ya di layar Justina ya? Oh, gitu. Di layar teman-teman yang lain kelihatan nggak? Kelihatan tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Astagfirullahaladzim. Rupanya sinyalnya ini ya. Sabar, Bapak. Ya, terlalu. Semangat, Bapak. Kalau unsur wu itu siapa yang dijadikan berita bukan ya, Pak? Siapa yang dijadikan berita? Ya boleh. Untuk ada yang lebih detailnya lagi, siapa di situ yang dimaksud siapa? Siapa yang maksud siapa? Ya siapa di situ yang dimaksud apa menurut Justina? Tadi siapa yang jawab? Justina. Maya ya? Ya, coba boleh nggak Bapak? Walaupun tidak ada presentasinya, kita coba bahas. Ya, baik Bapak. Unsur wu tadi itu merupakan unsur yang membahas siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam berita tersebut, Pak. Iya, bagus ya. Siapa saja orang yang terlibat di dalam sebuah peristiwa. Iya, good, bagus, keren. Ya, lanjut setelah unsur wu, unsur when. Ya, coba Bapak tanya lagi nih. Yang belum menjawab
Osin, Widya Osin. Coba bisa dijelaskan apa itu yang maksud dengan unsur when? When itu waktu ya Pak ya? Apa coba? Ya, itu berkaitan dengan kapan peristiwa itu Jadi terjadi. kalau kapan itu menunjukkan apa? Waktu. Iya, betul sekali ya, menunjukkan waktu. Oke, bagus. Lanjut, setelah unsur when itu ada unsur where. Coba Bapak pengen tanya Agus. Agus ada? Ada Pak. Bisa dijelaskan apa yang maksud dengan unsur where? Where ya Pak, where itu seingat saya di mana Pak? Ya, di mana? Berarti berkaitan dengan apa where itu? Berkaitan dengan di mana sebuah acara atau apa itu dilaksanakan gitu Pak. Iya. Berarti kalau tadi when itu berkaitan dengan waktu, kalau where berarti berkaitan dengan tempatnya, lokasinya Pak. Iya, betul, dengan tempat atau lokasi kejadian. Bagus. Bagus Agus ya, ini murid Bapak pinter-pinter semua nih, alhamdulillah. Ya, selanjutnya Bapak ingin menanyakan unsur why. Coba Bapak ingin tanya Farid, bisa menjelaskan apa itu maksud dengan unsur why? 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 Itu Pak, why Pak. Apa itu why? Bagaimana itu Pak? Ya, bagaimana? Kronologisnya Pak, kronologis terjadinya sesuatu. Betul. Ya, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi ya? Jadi, Nopi bisa contohnya tuh Pak, Nopi Pak. Ya, Nopi katanya nih, bisa kasih contoh nggak katanya, Intan Nopianti. Ya, Farid meminta Intan nih untuk mencoba kasih contoh. Contoh yang mana Pak? Yang bagaimana? Yang baik ya, yang bagaimana? Contoh pertanyaannya mungkin bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Iya, bagus ya. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Nah, terakhir, bagus ya. Yang terakhir adalah unsur how. Nah, unsur how nih, yang belum Bapak tanya siapa nih? Yang belum Bapak tanya, ya coba Siti Fatimah. Apa itu maksud dengan unsur how? How itu bagaimana peristiwa itu terjadi, bisa dilihat dari sebuah proses peristiwanya, akibatnya bisa juga, atau misalnya bisa juga dilihat dari bagaimana proses itu bisa terjadi gitu. Iya, betul ya, betul mengatakan Ifat. Akhirnya Jadi how akibatnya. itu menjelaskan tentang bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini Bapak koreksi sedikit tadi. Ya mungkin tadi Farid lupa ya, unsur why, Bapak juga tadi, ya mohon maaf, lupa juga. Jadi unsur why itu adalah bukan tentang bagaimana, tetapi tentang mengapa peristiwa itu terjadi, kayak gitu. Oke ya, ini alhamdulillah luar biasa sekali, murid-murid Bapak hampir semuanya bisa menjawab dari materi yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini ya. Mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya? Nah, yes. Ada yang ditanyakan? Tidak ada Pak. Tidak ada ya, baik. Tidak ada Pak. Baik, kalau tidak ada, sekarang kita akan lanjut kegiatan ini dengan bekerja kelompok. Ya, Bapak akan bagi di sini kalian, beberapa orang ini akan Bapak bagi menjadi beberapa kelompok ya. Di sini jumlahnya kalau tidak salah dengan dikurangi dewa itu jumlahnya ada 11 ya. Berarti Bapak akan bagi setiap kelompoknya menjadi 4 orang ya. Ini Bapak bagi aja. Kelompok yang pertama itu Farid, Fatimah, Yustina, dan Osin. Ya, itu kelompok pertama ya. Kelompok keduanya itu ya, kelompok keduanya Niken, Intan, Marlin, dan Hastri. Nah, itu kelompok 2. Kelompok 3 ya Yayan, Maya, Rohmi, dan Yustina. Itu lebih ya. Coba. Oh, ini ada Afifuddin ada 2 ini. Ya, aku ulangi lagi. Kalau kelebihan berarti bisa dibagi 3 orang saja. Ya tadi Bapak ulangi ya, Bapak ulangi.
Kelompok pertama Farid, Siti Fatima, dan Yustina. Bapak rubah ya kelompoknya. Kelompok 2 ada Widya, Niken, dan Intan. Kelompok 3 Marlin, Hastri, dan Yayan. Kelompok terakhir nih ada Maya, Rohmi, Yustina, dan Agus. Jadi masing-masing 3 orang kelompoknya, kecuali kelompok yang terakhir atau kelompok yang keempat itu anggotanya ada 4 orang. Ya baik, silakan kalian. Bapak akan break out, Bapak akan masukkan masing-masing ke dalam kelompok nanti setelah kegiatan pembelajaran selanjutnya ini. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah kita akan mencoba, Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Ya, LKPD itu isinya apa? LKPD itu isinya adalah tentang, tadi kan kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur berita. Unsur-unsur yang terdapat di dalam berita ada 5W plus 1H. Terlihat tidak di layar laptop kalian LKPD-nya? Terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya? Oke, Bapak coba Belum ada, ini. Pak. Ya, Bapak coba share lagi ya. Bentar. Ini mohon maaf ya, karena di tempat Bapak mungkin ini ya banyak yang menggunakan internet, jadi jaringannya agak terganggu. Sebentar ya. Ya, jadi sambil menunggu nih, ya ini muncul nih. Udah terlihat? Udah terlihat ya? Di saya Belum ada, ya, Pak. Pak. Terlihat anak-anak semuanya? Belum ada. Belum ada ya? Ya baik, kalau Belum, belum ada Pak. sambil berjalan aja ya. Sambil berjalan, ini nanti mudah-mudahan bisa terlihat. Jadi tadi kita sudah mempelajari unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita. Nanti silakan kalian isi di dalam LKPD itu, ya isi. Di sini ada petunjuk kegiatannya ya. Yang pertama itu bacalah modul atau materi yang kalian bagikan. Jadi nanti kalian silakan membaca. Nah itu udah muncul udah muncul tuh ya di layar. Itu kemudian kalian yang kegiatan yang kedua adalah kalian menyimak video berita yang akan ditayangkan ya. Kemudian setelah kalian menyimak video itu, kalian mengisi tabel yang ada di bawahnya ini, ada unsur 5W plus 1H dari tayangan video berita yang akan ditayangkan oleh Bapak nanti. Dan kemudian selanjutnya yang nomor 4 kalian adalah mengidentifikasi informasi. Kalau tadi kalian menganalisis unsur-unsurnya, kemudian kalian mengidentifikasi. Yang terakhir adalah kalian mempresentasikan di depan kelas. Nah, apa saja yang Bapak nilai? Nah, ini yang Bapak nilai adalah dari LKPD kalian itu adalah terutama isi jawabannya ya, yang bisa menjawabkan secara lengkap 6 unsur itu skornya 50, yang cuma 3 unsur 40, 1 unsur 20, dan seterusnya. Nah, ini kemudian juga yang bisa menjelaskan informasinya dengan lengkap, yang bisa menjelaskan cuma bagian dapat nilai 30. Kemudian yang terakhir adalah mempresentasikan ya. Baik, ini sudah Bapak share, kalian sudah mendapatkannya? Sudah dilihat Sudah, oleh Pak. kalian LKPD-nya? Sudah ya? Ya, kalau sudah kalian pegang, kalau sudah kalian lihat LKPD-nya, ya kita berita tentang 3 kapal Tiongkok akan bantu angkat KRI Nanggala. Ya, silakan disimak ya. Terdengar suaranya? Tidak, Pak. Enggak ya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Belum terdengar videonya? Belum, Pak. Baik, kalau belum terdengar, nanti supaya lebih jelasnya Bapak akan share saja ya teks video beritanya ini. Video beritanya Bapak akan share ke kalian. Silahkan kalian cermati videonya, kalian simak baik-baik. Kemudian kalian identifikasi unsur 5W plus 1H yang ada di dalamnya. Oke, baik ya.
Ini sekarang Bapak sudah share ke grup WhatsApp kalian. Silakan dibuka videonya. Ya, silakan kalian berdiskusikan unsur berita yang terdapat di dalamnya. Bapak kasih waktu 40 menit ya. Bagaimana, sudah selesai? Udah 40 menit ya? Udah selesai kalian mengisi LKPD-nya? Sudah, Pak. Udah ya, alhamdulillah sudah diisi semua. Ya, dari LKPD yang kalian isi, apakah kalian mengalami kesulitan? Ada pertanyaan yang sulit kalian jawab? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya? Tidak, Pak. Baik. Sudah paham, Pak. Baik, kalau kalian sudah isi LKPD-nya, silakan nanti kalian kumpulkan ke Bapak. Nanti LKPD ini silakan kalian presentasikan masing-masing satu kelompok dengan perwakilan satu orang untuk menjelaskan kerja dari kelompok kalian masing-masing. Baik ya, itu materi pembelajaran kali ini. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin coba merefleksi atau menanyakan kembali ya materi yang telah kita bahas pada hari ini. Oh ya, lupa sebelum refleksi ini Bapak ada karena ini kita waktunya sudah tinggal 10 menit lagi, ini ada evaluasi atau soal penilaian yang akan kalian isi di rumah, jadikan PR, pekerjaan rumah ya. Ini ada 5 soal, silakan kalian isi yang terkait dengan unsur-unsur teks berita yang sudah kita bahas tadi ya. Ini akan Bapak bagikan di grup, silakan nanti pekerjaan rumah ini dikumpulkan. Ini hari apa ini? Ini hari Sabtu ya. Bapak kasih waktu kepada kalian, tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Senin pukul 12 siang. Oke, paham ya? Pak, baik. Ya, oke. Ya, Pak. Ini tugas sudah Bapak berikan kepada kalian. Ya, Bapak ingin merefleksi materi pembelajaran pada hari ini. Tadi yang sudah kita bahas adalah unsur-unsur berita. Coba Bapak ingin tanyakan lagi, masih ingat tidak kalian dengan unsur-unsur berita itu? Coba Bapak ingin tanya Maya, apa saja unsur-unsur berita yang masih diingat oleh kamu? 5W1 Bapak. Ya, apa saja? Ada what itu apa, peristiwa Mhm. terjadi, kemudian ada why, siapa saja yang terlibat peristiwa tersebut, kemudian ada when, kapan peristiwa tersebut terjadi, kemudian ada where, di mana peristiwa tersebut terjadi, kemudian ada why, mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi, dan yang terakhir ada unsur how, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Iya, bagus sekali ya. Maya masih ingat tadi unsur 5W plus 1H yang terdapat dalam berita. Itu ada what, kemudian ada who, ada when, ada where, ada why, dan yang terakhir adalah how. Oke, baik. Alhamdulillah pembelajaran hari ini Bapak rasa cukup. Sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan? Pembelajaran ada yang kurang paham? Ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Cukup, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan Bapak minta kepada tadi Yayan sudah memimpin doa. Sekarang Bapak minta yang laki-laki tadi, sekarang Bapak minta perempuan. Coba Bapak minta Hastri, silakan pimpin doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih Hastri yang sudah memimpin doa. Ucapkan ya mohon maaf apabila ya banyak kesalahan dalam pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan yang sudah bergabung, dan Bapak akan berikan ya nilai tambahan tadi sudah Bapak sebutkan kepada siswa-siswa yang aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Ya baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.